anggota Dewan yang terhormat, Kepala Badan Pangan, Adeput dan Bulog, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Saya kira apa yang disampaikan tadi bahwa persoalan pangan kita untuk 2024-2025 kita akan masih mengalami defisit. Olehnya itu maka ketersediaan pangan itu sangat ditentukan oleh luas areal tanam, saya kira. Infrastruktur yang baik, benih yang baik dan teknologinya, SDM petani, kemudian bisa meningkatkan produksi, ditunjang oleh logistik dan pasar yang sehat. Kalau ini bisa kita benahi secara menyeluruh, saya yakin kemandirian pangan kita akan bisa kita capai. Olehnya itu, Badan Pangan harus bisa memikirkan secara terintegrasi semua ini, mengkoordinasikan tentunya dengan pemangku-pemangku kebijakan. Saya melihat bahwa kebijakan Badan Pangan terhadap HPP gabah, kemudian HPP beras, itu sudah mampu menyesuaikan kebutuhan pasar. Ya. Hanya persoalannya sekarang adalah apakah Bulog bisa menyerap produk yang ada di petani dan penggiling. Nah, kalau KPP-nya sudah bagus, saya kira petani bisa bermitra dengan Bulog. Persoalannya adalah Bulog masih harus membenahi diri, utamanya ketersediaan anggaran, juga ketersediaan gudang. Karena kalau sudah penuh gudangnya, ya tidak bisa lagi membeli. Nah itu. Bulog pernah cukup menyedihkan karena hanya menyimpan CPP, tidak dibenarkan untuk menyalurkan. Akibatnya banyak disposal. Sekarang kebijakannya Bulog sudah semakin bagus. Karena hampir seluruh beras disalurkan itu melalui Bulog. Jadi ini Bulog harus bisa mengambil kebijakan ini supaya kebijakan ini terus berjalan. Tapi kalau ada di masalahnya di Bulog, saya yakin ini persoalan. Yang kedua, 15 triliun saya kira cukup besar untuk kita berikan kepada masyarakat. Kita ya buat kebijakan di sini, pimpinan. Tapi apakah berdampak politik? Apakah rakyat senang atas kebijakan kita ini? Buktinya 50% Komisi 4 rontok. Ya, kita yang buat kebijakan di sini. Rakyat enak, tapi kok rontok kita? Ada apa ini? Berarti teman-teman baik Badan Pangan, Bulog dan lain sebagainya tidak mampu memberikan informasi yang sehat kepada publik bahwa ini loh kebijakan yang kami buat ini bersama dengan Komisi 4. Nah, itu yang perlu diperbaiki komunikasi ini. Iya. Kita tidak ingin jauh masuk mencampuri persoalan-persoalan personel di lapangan. Yang kedua adalah pupuk. Oleh menteri hanya di sini di pupuk tidak ada ya. Nanti kita bicara khusus pupuk barangkali. Ya, ini juga karena persoalan pupuk ini. Yang terakhir, saya minta Bulog oke, beli CBP Pak. Ya. Tapi beli juga beras komersial. Jangan terlalu CBP-nya 90%, beras komersialnya hanya 10%. Coba kasih imbang lah. Supaya Bulog ini menjadi pemain utama. Karena kalau beras ini swasta yang memainkan penuh, ya akibatnya kita di sini selalu berpikir bagaimana agar beras tidak menjadi pemicu utama inflasi. Ini swasta tidak Pak. Swasta tidak pernah pikirkan inflasi. Mau 4-5% inflasi itu bukan urusan swasta. Kita di sinilah yang selalu memikirkan
bagaimana inflasi bisa terkendali. Nah, kalau beras komersial seluruhnya dikendalikan oleh swasta, ya maka inflasi tidak bisa. Karena CBP, Pak, itu yang makan CBP itu hanya golongan miskin. Golongan menengah ke atas itu adalah beras komersial. Dan inilah yang banyak memicu inflasi. Nah, Bulog di sini yang harus bisa mengambil peran yang lebih besar. Kira demikian pimpinan. Makasih. Baik, terima kasih.